Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama kesempatan sehingga pada tahun ini kita kembali bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari siksaan api neraka yang ketika kita lakukan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan bagi kita, yang telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sesungguhnya bukan hanya ibadah yang ditujukan sebagai bukti ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya puasa memiliki makna, memiliki arti dan manfaat bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta pasti mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila." Demi Allah, sesungguhnya tidak ada ciptaan, tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Maka ketika puasa sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam kepada seluruh umat yang yakin kepada Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah, tentu saja memiliki makna yang sangat besar bagi manusia itu sendiri, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan. Sebagai contoh, sahabat Disdikbud yang berbahagia, setiap makhluk ciptaan Allah atau sebagian makhluk ciptaan Allah memiliki masa atau memiliki waktu di mana dia menyempurnakan dirinya. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan atau binatang. Coba kita lihat bagaimana seekor ulat yang mungkin bagi kita sangat menjijikkan atau larva yang sangat menjijikkan, tetapi karena dia berpuasa, dia menahan diri dari makan dan minum, kemudian dia membentuk dirinya menjadi kepompong, dan kemudian setelah itu keluar menjadi bentuk yang sangat indah yang kita sebut dengan hewan kupu-kupu. Dari ulat yang menjijikkan, kemudian dia menjadi hewan kupu-kupu yang sangat indah. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang menjadi kewajiban bagi makhluk ciptaan Allah, sesungguhnya memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi makhluk ciptaannya tersebut, yang mungkin itu tidak disadari oleh makhluknya. Hewan yang sangat menjijikkan, kemudian dia bisa menjadi makhluk yang sangat luar biasa indahnya, dicintai oleh banyak manusia karena ia mengalami proses metamorfosis yang di dalamnya dia melakukan puasa. Maka ketika puasa ini ditujukan bagi manusia, tentu Allah memiliki maksud dan tujuan yang sangat luar biasa yang bermanfaat bagi manusia. Kita ambil contoh yang kedua. Sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita memiliki kendaraan misalnya,
atau kita memiliki barang elektronik misalnya, tetapi kemudian kita pergunakan secara terus-menerus tanpa pernah istirahat. Apa yang terjadi sahabat disebut rahimahullah? Yang terjadi adalah barang itu, kendaraan itu akan mungkin cepat rusak karena dia selalu dipakai, tidak pernah berhenti dipakai. Demikian juga dengan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa tubuh kita perlu waktu istirahat. Lambung kita, pencernaan kita pergunakan setiap hari tanpa ada hentinya. Pagi kita sarapan, siang kita makan siang, malam kita makan malam, bahkan ditambah dengan makanan-makanan yang lain seperti gorengan, durian, dan lain sebagainya. Itu diolah terus oleh lambung kita tanpa ada henti. Maka Allah memberikan waktu, memberikan hak kepada tubuh kita untuk kemudian beristirahat selama 1 bulan agar tubuh itu kembali dapat memfungsikan dirinya dengan fungsi yang baik. Demikianlah hikmah dari puasa di bulan Ramadan bagi kesehatan diri kita. Selain itu, puasa juga melatih kesehatan mental kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa sesungguhnya ada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki nasib yang sebaik kita. Ada saudara-saudara kita yang mungkin ia makan tidak seperti kita. Kalau kita mungkin bahasanya berpikir apa ya yang bisa kita makan atau apa ya yang harus kita makan nanti malam. Tetapi ada saudara-saudara kita yang berpikir, apakah saya bisa makan siang ini? Apakah saya bisa makan malam? Apakah saya bisa makan besok? Maka dengan puasa kita diajarkan untuk lebih peduli dengan sesama. Dengan puasa kita diajarkan untuk kemudian saling berbagi dengan sesama. Bukan justru malah sebaliknya. Ini yang sering terjadi sahabat disebut rahimakumullah. Puasa sebenarnya tujuannya mengajarkan hidup untuk lebih sederhana dalam hidup. Tetapi yang terjadi ketika di bulan Ramadan justru kita lebih konsumtif. Justru kita banyak mengeluarkan biaya karena harus buka dengan makanan yang macam-macam. Ada gorengan, ada minuman, ada es dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi makna dan hakikat dari puasa sebenarnya itu justru kadang-kadang tidak dicapai oleh kita sebagai orang muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajarkan kepada kita, sumu tasihu. Barang siapa berpuasa dan puasa itu sungguh-sungguh, maka baginya adalah kesehatan. Bukan hanya kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara mental. Orang yang berpuasa akan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Orang yang berpuasa akan mengajarkan dirinya untuk saling berbagi. Dan orang yang berpuasa akan mengajarkan dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih sederhana, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pertanyaan yang diajukan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ada yang bertanya, bagaimana puasa kita bisa membuat tubuh kita lebih sehat? Nah, pertanyaan ini sebenarnya memang harus dijawab secara akademis gitu ya. Dan dari hasil penelusuran kami memang sudah dijelaskan dan dibuktikan bahwa sesungguhnya puasa itu bisa membuat badan lebih sehat. Yang pertama, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh World Journal of Diabetes yang mengamati 10 orang yang terkena diabetes mellitus tahap 2. Dan ketika itu dia dianjurkan oleh dokternya untuk puasa. Dan ternyata setelah melakukan puasa, ternyata kadar gula darah secara signifikan ternyata menurun. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata dengan puasa manusia menjadi lebih sehat. Di lain kesempatan, nah ini kan penyakit-penyakit yang sering kita alami sekarang itu ya, ada gula darah,
ada kolesterol gitu ya, kemudian ada asam lambung. Bahkan hasil penelitian mengatakan bahwa orang yang terkena MAH ketika dia itu berpuasa, insya Allah, dan ini menjadi sebuah fenomena, tidak ada orang yang kemudian punya penyakit MAH itu ketika dia berpuasa dia sakit MAH, bahkan MAH-nya semakin akut. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi dibuktikan tidak hanya dari segi hadis Rasulullah yang tadi mengatakan sumu, ya, puasa itu sehat, tetapi sesungguhnya memang bisa dibuktikan bahwa berdasarkan hasil penelitian baik itu dari jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional yang mengatakan bahwa dengan berpuasa maka kita akan semakin sehat, gula darah kita semakin turun, kolesterol jahat kita semakin turun, dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa puasa itu memberikan dampak baik bagi kesehatan diri kita, dan itu sudah dibuktikan dari sisi medis. Baik, pertanyaan yang kedua. Kenapa puasa bikin kita lebih sabar dan tenang? Nah, ya. Kenapa puasa bikin kita lebih sabar dan tenang? Yang pertama, karena memang di dalam puasa itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri. Bukan menahan diri dari sesuatu yang haram saja, tetapi juga menahan diri dari sesuatu yang awalnya halal, tetapi ketika di siang hari menjadi haram. Apa contohnya? Makan dan minum di siang hari. Nah, ketika kita sudah belajar untuk menahan diri dari sesuatu yang sifatnya halal saja di bulan Ramadan, maka insya Allah akan memudahkan kita untuk dapat menahan diri dari hal-hal yang kemudian diharamkan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumus shaum ahadukum fala yarfath wala yadhhab. Bahkan ketika seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka kata Rasulullah, janganlah berkata yang keji dan berteriak-teriak. Bahkan ketika ada orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak baik, mencerca kita, menghina kita, atau mengajak kita untuk berkelahi, maka kata Rasulullah, kita ucapkan, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Yang kedua, kenapa dengan puasa membuat hati kita lebih tenang? Karena kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Ketika kita melakukan puasa semata-mata karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddamat min zambi, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan, sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia ini yang tidak punya dosa. Al-insanu mal khata' wa nisyan. Setiap manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Maka ketika Allah sudah janji nih, ntar kalau kamu puasa dan kamu puasa itu benar-benar karena aku, kata Allah, maka akan kuampuni dosa-dosa. Ini udah janji dari Allah. Maka semua dosa kita, baik yang sudah setahun, 2 tahun sebelumnya, ketika kita jalankan puasa dengan sungguh-sungguh, maka akan dihapus oleh Allah. Tapi ingat, sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah, tidak dosa yang berkenaan dengan manusia. Kalau dosa yang berkenaan dengan manusia, tentu saja minta maaf dulu ya. Minta maaf dulu lah sama orangnya, mengakui kesalahannya, baru kemudian meminta maaf pada Allah. Itu baru diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa-dosa kecil yang kita lakukan, yang suka bohong, kalau sekolah sering bolos, dikasih duit ibunya nggak dikasihin ke sekolahan, ya itu insya Allah kalau kita minta maaf kepada Allah, tidak mengulanginya, itu akan diampuni oleh Allah. Maka ketika kita tahu
hati kita insya Allah akan menjadi tenang. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah biar tetap fit. Nah, pas puasa apa saja yang harus kita lakuin? Nah, benar nih. Kita sering lihat ada orang yang puasanya kok lemes, tidur aja gitu kan ya. Kenapa nih? Kok nggak fit gitu? Nah, sebenarnya ada penyebabnya. Apa yang harus dilakukan supaya kita fit dalam puasa? Yang pertama, puasanya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Apa sunnah Rasulnya? Yang pertama, kita sebelum berpuasa hendaknya sahur. Ya kan? Hendaknya sahur karena itu sunnah. Ya, sahurnya juga jangan terlalu cepat. Ya, takut bangun akhirnya sahurnya jam 1, jam 2 itu bukan sahur namanya. Itu namanya makan malam, makan tengah malam. Sahur itu maksudnya yang disunahkan oleh Rasulullah adalah dilaksanakan mendekati waktu imsak atau mendekati waktu azan subuh. Yang pertama itu. Yang kedua, agar supaya kita fit terus dalam berpuasa adalah segerakan berbuka. Nah, jadi ini hebatnya Islam nih, sahabat Disdikbud yang dirahmati Allah. Sahurnya disuruh telat, disuruh mendekati waktu, tetapi maghribnya atau berbukanya disuruh mempercepat. Maksudnya bukan mempercepat sebelum azan ya, tetapi ketika azan maka kita segerakan untuk berbuka. Selain itu berbukanya disunahkan oleh Rasulullah adalah memakan makanan yang manis. Kenapa dengan makanan yang manis? Karena makanan yang mengandung gula itu akan cepat meningkatkan metabolisme tubuh ya. Jadi bahkan disunahkan oleh Rasulullah memakan kurma yang ganjil 1 atau 3, kemudian dilanjutkan dengan meminum air putih dan kemudian sholat. Nah ini semuanya adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya, apakah kita boleh berolahraga? Dianjurkan oleh Rasulullah untuk berolahraga, bukan justru malah tidur-tiduran saja. Karena dengan tidur-tiduran kita bukan semakin fit, tapi semakin lemas. Olahraganya yang bagaimana? Ya yang olahraga yang sederhana saja tentu saja. Jalan santai boleh, kemudian lari-lari kecil, keliling rumah saja. Itu juga meningkatkan. Bahkan aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Tidak 1, tidak 10, bahkan dikalikan menjadi 700 kali lipat oleh Allah. Ketika kita tahu itu semua, sahabat Disdikbud yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kita kemudian di bulan Ramadan ini bermalas-malasan. Lakukan puasa sesuai dengan sunnah, insya Allah kita akan menjadi sehat, insya Allah kita akan menjadi kuat, dan yang terakhir insya Allah kita berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, kebenaran semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.